udah jadi orang baik, mau jadi ketua HIPMI, mau jadi apa insya Allah. Dan saya mengenal Arjun insya Allah, dia orang yang baik. Saya kenal Arjun itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita sama-sama di Wisata Hati. Zaman ini kan sangat mengenal Dias Arjun kan. Itu juga Jody pun mengenal udah 3 tahun yang lalu gitu. Berarti udah sangat mengenal karena sering bareng-bareng gitu. Nah pertanyaannya, apakah si Dias Arjun ini nggak punya kepentingan dengan uang itu untuk mencalonkan dia sebagai, maksudnya menggunakan dana tersebut untuk menjadikan dia sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detek TV. Teman-teman, kita kemarin udah bahas tentang sedekah ya, terus tentang Jody dan tentang Yusuf Mansur dan Jody ya, tentang ya Jam'an dan Jody ya, 2J kata beberapa komentar yang ada di kolom komentar YouTube itu 2J, tapi bukan Jody sama Jam'an sih, tapi mungkin nyebutin yang lain maksudnya. Oke teman-teman, kita mau bahas tentang teman Yusuf Mansur yang lain yang terlibat dalam, ya mungkin bisa dikatakan kasus ya, karena sampai masuk ke pengadilan gitu. Kalau nggak masuk ke pengadilan mungkin bukan disebut kasus, tapi ini masuk pengadilan. Oke, kita akan bicara tentang Dias Arjun Adrian. Oke, siapa sih Dias Arjun Adrian ini? Oke teman-teman, nanti kita bahas ya. Kita akan melihat video Dias Arjun Adrian ini sesuai dengan yang ada di YouTube sih sebenarnya. Kenapa? Karena emang Dias Arjun Adrian ini salah satu yang yang dianggap penting dalam kasus ini, dalam kasus Kondotel Muhyafidi. Nah di sini jelas-jelas ya Dias Arjun Adrian ini sangat Yusuf Mansur sangat mengenal dia dan juga Jody. Menarik kan teman-teman? Oke, kita lihat videonya. Yuk, check it out. Arjun itu mending gak usah jadi ketua HIPMI, tak malah repot. Jadi ustadz aja Jun. Jadi orang baik, mau jadi apa kayak nanti baik. Udah jadi orang baik, mau jadi ketua HIPMI, mau jadi apa insya Allah. Dan saya mengenal Arjun insya Allah, dia orang yang baik. Mudah-mudahan insya Allah. Anak saya juga senang sama dia. Kalau kemarin mainnya sama Arjun, subhanallah. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, Gus, jangan dipotong loh. Siap. Siap. Saya tadi Saya kenal Arjun itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita sama-sama di Wisata Hati, sama-sama dakwah, ngajak muslimat Solo buat sama-sama berjuang jalan Allah. Jadi saya kenal beliau tuh, beliau ibadahnya juga baik, kemudian dakwahnya juga di Wisata Hati juga baik. Insya Allah siap. Saya pikir beliau calon yang pas buat menempati posisi sebagai ketua HIPMI Solo. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan jadi jalan buat semua pengusaha atau calon pengusaha yang mau besar dan sukses bersama HIPMI. Insya Allah Indonesia masih butuh banyak pengusaha-pengusaha yang soleh seperti Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendara sekretaris akan membawa plastik berawal dari anggota. Berkaitan dengan bergerak bersama anggota, sebenarnya ada dua yang perlu diberikan suatu perbedaan antara pengurus dan anggota. Saya ada 2 tim sukses. Yang satu tim sukses untuk perempuan yaitu Mbak Haji Mukaromah, yang satu Mas Teguh. Jadi yang Teguh ini ya. Jadi kita cuma 2 tim sukses, penggalangan untuk perempuan dan penggalangan untuk laki-laki. Nah, berkaitan dengan Werkudara, memang
sebenarnya banyak filosofi. Salah satunya saya memang namanya Arjun, jadi dikaitkan dengan tokoh pewayangan, dan kebetulan juga memang kita sebagai pengusaha potensi apa yang bisa kita angkat, salah satunya adalah bis Jolodoro. Jadi saya berharap bis Werkudara. Jadi kami berharap ada hubungan timbal balik antara HIPMI sebagai pengusaha dan Pemkot. Terbukti adalah kami atau saya selaku anggota HIPMI jadi memberikan contoh kepada teman-teman pengusaha yang lain apakah potensi Solo yang harus kita kembangkan dan kita angkat. Salah satunya bis Werkudara. Apa yang akan Anda nanti? Ya. Sekilas wae. Iya. Pokok-pokok. Langsung nanti bisa. Iya, betul bisa. Ini misi kami sebagai Iya. Jadi menjadikan HIPMI Surakarta menjadi pusat wirausaha dan komunitas wirausaha. Jadi begitu orang melihat wirausaha itu apa? Oh, HIPMI Surakarta. Jadi kan banyak asosiasi, tapi yang di sini yang paling bagi saya paling bagus adalah HIPMI karena sudah ada terstruktur dari bawah lokal sampai dengan nasional, ada semua. Untuk visi misi. Nah, untuk misinya bisa membantu wirausaha muda untuk go lokal, nasional maupun internasional. Karena kita bisa melihat sebenarnya banyak anggota-anggota HIPMI itu yang sudah go nasional seperti pengusaha batubara teman kita. Internasional sudah mau merambah di situ seperti Madu Arbain sudah mau ke internasional. Nah, jadi kami sebagai pengurus HIPMI juga mendorong. Jadi tidak ada salah dan tidak mungkin. Oke teman-teman, jadi saya perlu katakan sedikit ya, Dias Arjun ini jadi saksi kunci di kasus Moya Vidi sebenarnya. Cuma saya nggak mau ngebahas terlalu dalam karena ya itu nanti urusan nanti ya, urusan yang nanti aja lah intinya. Saya nggak mau ngebahas itu dulu, tapi saya mau bercerita tentang kasusnya dulu. Ini cuma mengingatkan aja bahwasanya kasus ini masih ada, karena beberapa orang yang berkasus di Moya Vidi saya mengenal gitu. Oke, kita bacakan dulu sedikit ya, biar nanti saya kasih statement sedikit itu. Ustadz Yusuf Mansur disomasi dan dituntut ganti rugi senilai 5 miliar. Ini tahun 2020, 14 Januari. Nah, industri.co.id Jakarta, Jamaah Nurul Khatib Mansur alias ini tulisannya Ustadz ya. Ustadz Yusuf Mansur disomasi oleh para korban yang merasa dirugikan terkait investasi atau menanamkan modal usaha yang dikenakan sebagai investasi kondotel Moya Vidi. Namun ternyata proyek kondotel tersebut tidak pernah terrealisir sampai hari ini. Ustadz Yusuf Mansur dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan secara material maupun imaterial. Imaterial ya merugikan batin. Material. Kepada para korban dan jamaah lain yang telah diajak untuk menanamkan dananya pada proyek tersebut. Korban yang merasa dirugikan itu menuntut Ustadz Yusuf Mansur untuk segera mengembalikan dana milik para klien berikut membayar kerugian sebesar 5 miliar rupiah kepada para klien paling lambat 20 Januari 2020 pukul 12.00 WIB. Jika saudara Yusuf Mansur tidak memenuhi somasi ini, maka klien kami tidak segan-segan untuk segera melakukan tindak hukum kepada saudara, baik melaporkan adanya dugaan tindak pidana, penipuan dan atau penggelapan maupun gugatan perdata perbuatan melawan hukum, kata Asya Davi Bia Esa, kuasa hukum, dan Fajar Haidar Rafli, Sumiati, Sri Hartati, Sri Wahyuni, dan Isna Jriyah Purnami selaku korban yang dirugikan di Jakarta Selasa 14/1/2020. Kuasa hukum korban Asa Davibia SH dan Christian Karis Wicaksono SH seperti tertera dalam surat bernomor ini bla bla ya. Perihal somasi pertama yang ditunjukkan kepada Ustadz Yusuf Mansur yang bernama Digra Darul Quran kawasan bisnis bla bla, itu nanti lihat sendiri ya. Kami Asma Davi SH dan selaku advokat dan konsultasi hukum berkantor di Menara bla 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 Jakarta dalam ini bertindak untuk atas nama Fajar ini dan klien lainnya. Perlu diketahui
Fajar Haidar Rafli adalah seorang pekerja swasta beralamat bla 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 bla, intinya gitu ya, dengan yang lain-lain. Selanjutnya Sri Wahyuni perawat bla bla bla. Klien kami berdasarkan surat kuasa khusus adalah jamaah pengajian yang sering menghadiri ceramah Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, sekaligus anggota PSI yang mana kemudian melebur menjadi perusahaan yang menerbitkan produk Python. Python itu produk aplikasi, teman-teman tahu lah. Yang dimiliki oleh kok diduga ya? Ya udah mengaku, nggak perlu diduga. Itu emang ya mungkin bahasa hukumnya ya. Milik Jam'an Nur Khotib Mansur menurut klien pada 2013. Dalam kapasitasnya selaku Ustadz, Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur melakukan serangkaian ceramah di berbagai tempat di Surabaya, antara lain di UIN, Sunan Ampel, dan Blauran Mall. Intinya mengajak dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi atau menanamkan modal usaha yang dikenal sebagai investasi Kondotel Moya Vidi. Klien kami termasuk bagian dari masyarakat yang menanamkan investasi setelah mendengar rangkaian ceramah dimaksud pada Kondotel Moya Vidi, yakni Fajar bla bla bla, pokoknya itu nominalnya ya. Berdasarkan pengakuan dari Dias Arjun Adrian, direktur, nah ini kunci ya. Berdasarkan pengakuan dari Dias Arjun Adrian, direktur dari CV Bintang Promosindo, dana tersebut kemudian ditransfer oleh klien kami pada rekening bank atas nama CV Bintang Promosindo, yang kemudian dana itu ditransfer oleh CV Bintang Promosindo ke rekening PT Gra Surya Mas Pinandito. Catat ya, selaku pihak yang akan membangun dan mengelola Moya Vidi Kondotel di Yogyakarta. Tapi kemudian ternyata proyek kondotel tersebut tidak pernah terrealisir sampai dengan hari dan tanggal surat yang ini dikeluarkan. Celakanya pada sekitar 2 Februari 2015 para klien mendapatkan informasi bahwa dana dari jamaah lain yang memasukkan dana ke proyek tersebut oleh Yusuf Mansur dialihkan untuk kepentingan proyek Hotel City yang diduga milik Yusuf Mansur tanpa sepengetahuan dan izin dari klien dan jamaah lain. Oke teman-teman, ini ada videonya bahwasanya Yusuf Mansur itu cerita bahwasanya untuk teman-teman YFD nggak perlu khawatir karena nanti akan diberikan saham Hotel City karena Hotel City milik dia. Itu ada videonya, di video saya pun ada. Nah, ini terlepas dari itu ya, ini akan cerita tentang, di sini kronologinya sebenarnya sangat simpel ya. Dias Arjun itu punya CV Bintang Promosindo, yang dimana rekening dia itu ada juga di video saya sebelumnya, itu menerima uang dari para klien investor. Daripada investor ini menerima klien untuk proyek Kondotel Moya Vidi, di mana si PT Gra Surya Mas Pinandito adalah sebagai pengembangnya, sebagai kontraktornya untuk membangun itu. Menurut di sini ini uangnya diserahkan ke PT Gra Surya Mas Pinandito. Tapi catatan di sini ya teman-teman, tapi ternyata kenapa Yusuf Mansur mengalihkan dananya ke Hotel City, dan cara mengalihkannya bagaimana? Nah, itu jadi pertanyaan ya teman-teman. Jadi Dias Arjun ini bisa jadi saksi kunci untuk kasus ini ya. Kalau misalkan mencari Dias Arjun ya nggak susah, karena kan ya di sini semua media-media di Solo mungkin kenal dengan Dias Arjun Adrian itu ya teman-teman, karena secara dia itu pengusaha event organizer gitulah kalau nggak salah. Terus dia juga anggota HIPMI, otomatis HIPMI itu tahu alamat Dias Arjun Adrian, walaupun CV Bintang Promosindo saya pun tahu sebenarnya. Ya benar atau enggaknya ya saya nggak tahu, yang jelas berdasarkan data yang saya olah ya tahu. Jadi intinya teman-teman gitu ya, jadi Dias Arjun ini kunci sebenarnya. Oke, pertanyaannya adalah, ini kan Dias Arjun itu didukung sama Yusuf Mansur nih, mau mencalonkan sebagai ketua HIPMI pada saat itu ya, pada saat 2013 kalau nggak salah, dia mau mencalonkan ketua HIPMI, didukung sama Yusuf Mansur, didukung sama Jody. Otomatis ini si Zaman ini kan sangat mengenal Dias Arjun, karena itu juga Jody pun mengenal udah 3 tahun yang lalu, itu berarti udah sangat mengenal karena sering bareng-bareng gitu. Nah pertanyaannya, apakah si Dias Arjun ini nggak punya kepentingan dengan uang itu untuk mencalonkan dia sebagai, maksudnya
menggunakan dana tersebut untuk menjadikan dia sebagai ketua HIPMI. Pertanyaan, cuma bertanya ya, bukan menuduh. Sebenarnya simpel gitu-gitu. Kalau secara sederhananya kalau profit sharing kayak gitu loh. Ini nggak ngomongin orang itu ya. Ini misalkan gini, saya punya proyek, oke, berapa sih profitnya? 20%. Oke, saya 10%, kamu 10%. Ini saya buat butuh kampanye. Saya mau calon anggota dewan, misalkan seperti itu. Tapi nggak nyindir ya, tapi ya terserah lah. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga manusia ya. Saya maksudnya.